Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Setiawati, NPM 1804040085, jurusan Ekonomi Syariah, kelas G, mata kuliah Manajemen Pemasaran, yang diampu oleh dosen Ibu Hermanita SEMM. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pemasaran. Arti dan peranan informasi pemasaran. Sering kita dengar bahwa terdapat kesulitan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan rencana karena kurangnya informasi yang dibutuhkan. Sebenarnya ada 3 alat memimpinnya, yaitu diantaranya seperti informasi, alat untuk mengolah dan menganalisis informasi, dan model yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, kita melihat bahwa informasi merupakan hal penting dalam memimpin perusahaan, karena informasi secara input bagi pengelolaan dan penganalisa untuk mengambil keputusan. Kemudian yang dimaksud dengan informasi yaitu keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisa, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Dalam informasi ini tercakup data atau fakta mengenai kondisi atau keadaan yang berlaku, baik yang sedang atau yang telah terjadi. Kemudian yang dimaksud dengan informasi pemasaran dalam hal ini adalah keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisa, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan pemasaran. Manajemen pemasaran harus mengambil resiko bila informasi pemasarannya tidak lengkap. Hal ini berhubungan dengan tugasnya dalam pengambilan keputusan, dan masalah ini akan tetap selalu ada. Kemudian ada ruang lingkup informasi pemasaran, yaitu diantaranya pada perusahaan yang masih kecil dan bersifat perusahaan lokal, pejabat pemimpinnya dapat berhubungan dan memperoleh informasi langsung dari tangan pertama, yaitu pembeli dan distributor atau dealer. Dengan demikian, pejabat pemimpin dapat langsung mengikuti perkembangan pasar dari dekat. Bila pertumbuhan perusahaan maju pesat menjadi lebih besar, maka meningkatlah kerumitan yang dihadapi dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga para pemimpin sebagai pemilik keputusan tidak dapat lagi berhubungan langsung dan segera dengan pihak pertama, yaitu para pembeli dan distributor atau dealer. Informasi yang dibutuhkan tidak seluruhnya bersumber langsung dari tangan pertama, sehingga peranan kedua sangat dibutuhkan. Kemudian ada keluhan dari para pemimpin tentang informasi ini. Yang pertama, terlalu banyak informasi pemasaran yang kurang tepat semacam atau jenisnya. Yang kedua, ada tidak banyak informasi pemasaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ada informasi pemasaran yang ada tersebar di seluruh perusahaan, dan ini biasanya membutuhkan suatu usaha yang besar untuk menempatkan fakta tersebut sesederhana mungkin. Informasi pemasaran dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada informasi pasar dan struktur pasar, yang kedua ada informasi harga dan sistem pembayaran, yang ketiga ada informasi produk dan pengembangan produk, yang keempat ada informasi advertensi dan promosi penjualan, dan yang kelima ada informasi saluran distribusi dan penyaluran fisik. Pengertian dan konsep sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran didefinisikan sebagai suatu susunan yang kait mengait secara rutin atau kompleks
dari orang-orang, mesin-mesin, dan produksi yang direncanakan untuk menghasilkan aliran yang tersusun dan informasi yang tepat dan telah dikumpulkan baik dari sumber-sumber yang berada di dalam maupun di luar perusahaan untuk dipergunakan sebagai besar untuk pengambil keputusan dalam bidang bertanggung jawab tertentu dari manajemen pemasaran itu sendiri. Kemudian ada 4 komponen penting sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada sistem laporan intern, sistem riset pemasaran, kecekatan atau daya pikir pemasaran, sistem analisis pemasaran. Kemudian ada 3 faktor utama dan saling berhubungan, yaitu lingkungan pemasaran, sistem informasi pemasaran, manajemen pemasaran. Manajer pemasaran menggunakan informasi untuk tindakan pemasaran perusahaan di lingkungan pemasaran berupa keputusan dan komunikasi pemasaran. Pengendalian pemasaran. Kegiatan pemasaran mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran atau standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasi, memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusunan rencana pemasaran berikutnya. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan perencanaan pemasaran? Mari kita bahas di sini. Perencanaan pemasaran merupakan penentu langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang akan diharapkan, agar pelaksanaan kegiatan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan perlu dilakukan pengendalian. Ruang lingkup pengendalian pemasaran. Seorang manajer pemasaran dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran di bidang pemasaran bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran. Yang kedua ada pembinaan dan pengembangan organisasi bidang, dan yang ketiga ada pembinaan dan pengembangan sarana dengan pemasaran di bidang pemasaran. Kemudian ada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut membutuhkan kemampuan untuk menganalisis informasi dalam rangka menilai, mengecek, dan memonitoring hasil prestasi yang telah dicapai, yang sering disebut sebagai pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran ini dilakukan terhadap volume penjualan, usaha atau kegiatan pemasaran, efisiensi dan rentabilitas pemasaran. Kemudian ada syarat-syarat pengendalian. Yang pertama, harus adanya target atau objektif yang jelas sehingga semua aktivitas atau usaha diarahkan untuk pencapaian target atau objektif tersebut. Yang kedua, adanya penentu standar yang digunakan. Yang ketiga, adanya pembagian atau penentuan tugas. Dan keempat, ada pelaksanaan hendaklah secara teratur, yaitu secara berkala seperti bulanan, agar dengan program yang teratur dapat diikuti letak penyimpangannya. Pada dasarnya ada 2 sistem pengendalian pemasaran. Yang pertama ada sistem pengendalian terbuka, dan yang kedua ada sistem pengendalian tertutup. Apa itu yang dimaksud dengan sistem pengendalian terbuka? Sistem pengendalian terbuka yaitu semua pejabat atau pelaksana di bidang pemasaran mempunyai wewenang yang terbatas. Semua masalah dilaporkan dulu pada atasan, dan atasanlah yang mengambil keputusan. Jadi semua kebijakan dan masalah diputuskan oleh manajer pemasaran. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan sistem pengendalian tertutup? Sistem pengendalian tertutup yaitu semua petugas atau pejabat di bidang pemasaran diberikan wewenang untuk memutuskan sesuai dengan petunjuk atau arahan atasan masing-masing. Kemudian ada pengendalian efisiensi. Penekanan efisiensi
adalah pada pertimbangan biaya, yaitu cara yang paling efisien untuk mengelola tenaga penjual, advertensi, promosi penjualan, dan penyaluran. Analisis ini digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajer pemasaran. Kemudian indikator utama yang dapat digunakan dalam pengendalian efisiensi pada tenaga penjual, yaitu yang pertama ada rata-rata jumlah kunjungan per tenaga penjual per hari. Yang kedua ada rata-rata waktu per kunjungan. Yang ketiga ada rata-rata penerimaan penjualan per kunjungan. Yang keempat rata-rata biaya per kunjungan. Yang kelima ada biaya entertainment per kunjungan. Yang keenam ada persentase pesanan per 100 kunjungan. Kemudian yang selanjutnya ada jumlah langganan baru berperiode, kemudian ada jumlah langganan yang lari atau hilang per periode, yang terakhir ada biaya tenaga penjual dalam presentase dari total penjualan itu sendiri. Audit pemasaran. Staf yang memeriksa disebut dengan auditor perusahaan. Audit ini berbeda dengan pengendalian. Apa itu auditing? Auditing adalah kegiatan memeriksa dan menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analitis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. Kemudian ada konsep pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi, konsep produk, konsep promosi, konsep pemasaran, dan konsep penjualan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.